the future. Halo, Assalamualaikum, apa kabar? Bertemu lagi dengan Bu Dini di channelnya Dini Suryani. Bagaimana, sudah siap untuk belajar? Namun, sebelum kita belajar, jangan lupa untuk like and subscribe ya channelnya Bu Dini. Makasih. Oke, di masa pandemi seperti saat ini, Ibu Dini tak henti-hentinya mengingatkan untuk selalu menggunakan masker kemanapun kalian pergi, serta jangan lupa untuk cuci tangan dengan menggunakan sabun atau hand sanitizer, serta jaga jarak dan hindari kerumunan. Oke, sudah siap belajar ya? Langsung saja kita lihat penjelasan Bu Dini berikut ini. Baiklah, kita akan belajar tentang pendalaman materi Bu Pena. Seperti biasa, sebelum memulai pembelajaran akan ada ringkasan yang akan kita pelajari di tema 2 subtema 1 kali ini, yaitu tentang persatuan dalam perbedaan. Dalam subtema 1, kita akan mempelajari bahasa Indonesia KD 3.4 dan 4.4 mengenai kata tanya untuk membuat peta pikiran suatu teks. Nanti bisa dilihat juga di YouTube-nya Bu Dini tentang 5W1H atau adik Simba ya. Oke, langsung saja. Peta pikiran dapat dibuat dengan menggunakan kata tanya. Nah, kata tanyanya yaitu adik Simba. Untuk menghafalkannya, A, apa, D-nya di mana, adik ya ada K-nya, K-nya itu kapan, kemudian Si-nya siapa, Sim, nah ada M-nya, M-nya mengapa, Ba-nya bagaimana. Kemudian untuk menghafalkannya nanti silahkan dilihat di video 5W1H ya, mencari informasi penting. Nah, oke, di sini kita akan mempelajari kata apa untuk menanyakan hal atau peristiwa yang terjadi. Siapa, kata tanya untuk menanyakan seseorang atau pelaku yang terlibat dalam suatu peristiwa. Kapan, kata tanya untuk menanyakan waktu terjadinya suatu peristiwa. Di mana, kata tanya untuk menanyakan tempat terjadinya suatu peristiwa. Mengapa, kata tanya untuk menanyakan penyebab terjadinya suatu peristiwa. Lalu bagaimana, kata tanya untuk menanyakan cara atau proses terjadinya suatu peristiwa. Di tema 2 subtema 1 ini kita juga mempelajari tentang IPS KD 3.4 dan 4.4 mengenai makna proklamasi kemerdekaan bagi bangsa Indonesia. Maknanya yaitu 1, menandai lahirnya bangsa Indonesia sebagai bangsa yang merdeka. 2, puncak perjuangan bangsa Indonesia meraih kemerdekaan. 3, pengakuan dari dunia luar. 4, bukti bahwa Indonesia merupakan bangsa yang mandiri. Dan 5, landasan untuk bersikap terhadap dunia. Di sini ada foto dari presiden pertama kita ketika pembacaan teks proklamasi oleh Insinyur Soekarno. Oke, selanjutnya kita belajar IPA KD 3.1 dan 4.3 mengenai cara tumbuhan menyesuaikan diri terhadap lingkungannya. Nah, menyesuaikannya itu dibagi 3. Yang pertama, adaptasi tumbuhan di lingkungan kering atau disebut juga dengan tumbuhan xerofit. Contohnya seperti tanaman kaktus di situ ya. Nanti akan kita pelajari tanaman apa lagi yang beradaptasi di lingkungan yang kering. Lalu yang kedua, adaptasi tumbuhan di lingkungan berkadar garam tinggi atau halofit. Nah, yaitu tanaman bakau. Ini ada tambahan lagi. Kalau yang di LKS itu adanya xerofit yang beradaptasi di lingkungan kering, kemudian hidrofit di lingkungan yang hidup di air, kemudian hygrofit yaitu yang beradaptasi dengan daerah yang lembab. Nah, ini ada tambahan materi baru tentang halofit ya, berarti beradaptasi di lingkungan yang berkadar garam tinggi seperti tanaman bakau. Nah, tanaman teratai beradaptasi dengan air, lingkungan air, maka disebut tanaman hidrofit ya. Ingat hidro, air, higro itu lembab, halo itu tadi garam ya, halofit. Nah, kemudian xerofit itu adalah kering. Nah, lalu ini ada tanaman lumut yang beradaptasi di lingkungan yang lembab atau disebut juga dengan hygrofit. Nah, tanaman kantung semar beradaptasi. Nah, selain tadi yang pembagian itu ya, ada hidrofit, ada xerofit, ada hygrofit. Kemudian ada tambahannya ya, materi baru yaitu ada halofit. Nah, selain adaptasi-adaptasi yang tadi berdasarkan lingkungannya, ada juga adaptasi tanaman kantung semar yang tumbuh di lingkungan miskin nitrogen. Nah, makanya kantung semar mencari nitrogen dari serangga ya.
Kemudian, adaptasi tumbuhan untuk berkembang biak. Nah, di sini ada contohnya tanaman Rafflesia arnoldi mengeluarkan bau busuk untuk menarik perhatian serangga, biasanya lalat. Ini supaya apa? Supaya serangga yang hinggap dapat membantu penyerbukan dari tanaman Rafflesia. Oke. Selanjutnya, kita akan belajar tentang PPKN KD 3.4 dan 4.4 tentang makna persatuan dalam perbedaan. Indonesia adalah bangsa dengan beragam suku bangsa, budaya, agama, serta keadaan ekonomi. Perbedaan tersebut adalah kekayaan bangsa kita. Untuk menjaga semangat persatuan dalam perbedaan, kita perlu hidup dengan rukun. Hidup rukun dapat dibangun mulai dari lingkungan keluarga, sekolah, hingga masyarakat. Teman-teman di kelas biasanya berasal dari berbagai suku bangsa. Kita dapat mendengar logat daerah yang berbeda. Oleh karena itu, kita harus bersikap toleransi. Selanjutnya, untuk muatan SPDP KD 3.3 dan 4.3, kita akan belajar tentang pola lantai dalam gerak tari. Pola lantai merupakan garis yang dilalui penari saat melakukan gerak tari. Pola lantai dapat dibentuk secara tunggal atau sendiri ya, solo, kemudian berpasangan atau berkelompok. Terdapat dua pola garis besar pada pola lantai, yaitu pada dasarnya pola lantai itu dibagi menjadi dua, yaitu lurus dan lengkung. Kemudian setelah dibagi dua, dibagi lagi ke dalam beberapa pola. Nanti kita pelajari. Nah, ini. Untuk yang garis lurus bisa dibagi menjadi horizontal, kemudian diagonal, seperti di gambar, vertikal, zigzag, segi 4, segi 5, dan segi 3. Untuk garis lengkung, bisa menjadi lengkung ke depan, lengkung ke belakang, kemudian membentuk angka 8 dan pola lingkaran. Selanjutnya kita juga akan belajar IPA KD 3.3 dan 4.3. Cara tumbuhan melindungi diri. Setelah tadi adaptasi, sekarang cara melindungi diri. Misalnya di sini ada gambar bunga mawar. Bunga mawar memiliki duri untuk melindungi diri ya dari mangsa. Nah, kemudian jagung. Nah, jagung ini memiliki rambut halus ya. Nah, di sini ada gambar nanas atau nanas memiliki duri yang tajam, menghasilkan getah pada tanaman karet. Nah, ini juga melindungi diri juga. Kemudian, kecubung menghasilkan racun. Dan masih banyak lagi nanti yang akan kita pelajari contoh-contohnya ya. Selanjutnya, muatan bahasa Indonesia KD 3.4 dan 4.4. Menuliskan informasi penting suatu teks dalam bentuk peta pikiran. Suatu teks memiliki informasi penting. Informasi penting tersebut dapat kita temukan dengan membaca teks secara utuh. Kita juga dapat menemukan informasi penting menggunakan kata tanya apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Itu bisa dilihat di video Budini. Kalau bahasa Inggrisnya itu adalah 5W1H. Ya. Kalau singkatannya itu adik Simba. Dengan membuat pertanyaan, menggunakan kata tanya dan mencari jawaban dari pertanyaan tersebut, kita akan lebih mudah menemukan informasi penting. Mengidentifikasi informasi penting suatu teks. Nah, sekarang ayo belajar mengidentifikasi informasi penting tersebut menggunakan kata tanya apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana. Ayo ingat kembali kegunaan setiap kata tanya tersebut. Tadi sudah dijelaskan ya. Perhatikan contoh. Peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia terjadi pada tanggal 17 Agustus 1945. Informasi pada kalimat tersebut berupa waktu kejadian peristiwa. Oleh karena itu, kata tanya yang tepat adalah, kapan? Jadi kalimatnya seperti ini. Kapan terjadinya peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia? Nah, di teks sudah ada jawabannya, yaitu pada tanggal 17 Agustus 1945. Selanjutnya, muatan PPKN KD 3.4 dan 4.4 tentang nilai-nilai persatuan dalam perbedaan di lingkungan sekolah. Untuk menjaga semangat persatuan di tengah-tengah perbedaan yang ada, kita perlu memupuk sikap peduli, toleransi, dan mendahulukan kepentingan bersama. Manfaat yang diperoleh jika kita menerapkan nilai-nilai persatuan dalam perbedaan di sekolah yaitu 1. Dapat saling membantu jika ada pelajaran yang tidak dimengerti.
Jadi kalau kalian akur, rukun dengan teman, bisa bertanya ya. Kemudian nomor 2, suasana belajar di kelas menjadi nyaman. 3, persahabatan semakin erat. Dan 4, membangun kekompakan. Di pembelajaran 5, kita akan belajar IPS KD 3.4 dan 4.4 mengenai penerapan makna Proklamasi Kemerdekaan Indonesia di kehidupan sehari-hari. Proklamasi Kemerdekaan Indonesia menandai kelahiran bangsa Indonesia sebagai bangsa yang merdeka dari penjajahan. Oleh sebab itu, kita harus memaknai proklamasi kemerdekaan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, untuk berikutnya, muatan SBDP KD 3.3 dan 4.3, kita akan belajar pola lantai, tari tunggal, berpasangan, dan berkelompok. Nah, tari tunggal merupakan tari yang dilakukan oleh satu orang penari atau banyak penari secara bersama. Pola lantai untuk tari tunggal dapat berbentuk pola horizontal, vertikal, atau diagonal. Tari berpasangan. Tari berpasangan merupakan tari yang dilakukan oleh dua orang penari. Tari berpasangan dapat dilakukan oleh banyak penari secara berpasang-pasangan. Pola lantai tari berpasangan dapat berbentuk pola horizontal, vertikal, atau diagonal. Tari berkelompok. Tari berkelompok adalah tari yang dilakukan secara berkelompok. Pola lantai tari berkelompok dapat berupa pola melingkar, angka 8, atau melengkung. Nah, selanjutnya di pembelajaran 6, kita akan belajar bahasa Indonesia KD 3.4 dan 4.4 mengenai menuliskan informasi penting dalam teks sejarah. Setiap teks memiliki informasi penting. Informasi penting tersebut dapat diketahui dengan mengidentifikasi aspek apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana. Selanjutnya, untuk PPKN KD 3.4 dan 4.4 mengenai pelaksanaan nilai-nilai persatuan dalam perbedaan di lingkungan masyarakat. Di lingkungan masyarakat, kita perlu bersikap peduli. Kita harus membantu tetangga atau kawan kita yang memerlukan bantuan meskipun berbeda suku atau agama. Kita juga perlu bersikap toleran di lingkungan masyarakat. Manfaat yang diperoleh jika kita menerapkan nilai-nilai persatuan dalam perbedaan di masyarakat yaitu 1. Kehidupan bermasyarakat menjadi aman, tentram, dan damai. 2. Masalah lebih cepat terselesaikan karena semua masyarakat bersatu. 3. Lebih banyak pendapat yang disampaikan ketika bermusyawarah. Nah, bagaimana? Mudah bukan? Tidak ada materi dan soal yang sulit kalau kalian mau belajar di rumah. Oke, jangan lupa untuk selalu belajar dan berlatih. Sekian dari Ibu. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello future.